Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online AFJF City Park Medoho Semarang, Minggu 31 Mei 2020. Inilah hari Pentakosta, hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa Perjanjian Lama, umat Kristen mengingat dan merayakannya sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Dirayakan dengan sangat meriah dan penuh sukacita. Di masa Perjanjian Baru, Gereja Kristen mengingat merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada para muridnya sebelum ia menderita dan sebelum ia terangkat naik tahta di surga. Hari ini adalah momen perayaan besar bagi seluruh jemaat Tuhan di dunia. Gereja berdiri di dunia oleh karya Roh Kudus yang memanggil, mempersatukan, dan meneguhkan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan gereja. Dialah yang menyelamatkan dan yang memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Karena itu, marilah kita bersukacita, memuji dan memasyurkan namanya selamanya. Selamat beribadah. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, shalom. Ada sukacita di rumah saat ini, amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat kasih dan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau telah memberikan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami semua di tempat ini, dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Mari bertepuk tangan bersama dengan saya. Kita memuji, kita masuk dalam hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Nyatakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah, murlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur. Oh, mari sama-sama nyatakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Amin. Bermasmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam
puja umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Berapa dari saudara percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita? Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Dan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Semua katakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya, Jesus. Sama-sama. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, sekali lagi. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Sama-sama, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Berikan kemuliaan terlebih bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya kalau Roh Kudus, Roh penolong itu akan memberikan jalan keluar kepada setiap saudara dan saya. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, ketika sungguh-sungguh kita datang kepada Dia, maka Roh Kudus akan menjamah dan melawat setiap kehidupan kita. Haleluya. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadir.
Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Sekali lagi, katakan sama-sama, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Kita nyatakan sama-sama. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami, umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Mari sama-sama nyatakan, Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Sama-sama nyatakan, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu, amin, dinyatakan atas kami, umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami, umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami, umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, Engkau kekasihku. Bekerjalah ya Roh Kudus, haleluya. Hanya Engkau pertolongan kami, hanya Engkau penghiburan kami, Jesus, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, kita angkat suara kita angkat hati kita. Mari kita sembah Dia bersama-sama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sebelah kanan kiri saudara. Mari satukan hati, kita sembah Dia. Haleluya. Mari Allah Roh Kudus bekerja di tengah kami. Oh, Jesus, haleluya. Yeah.
kuasa. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Thank you Lord. Kami haus ya Roh Kudus, kami haus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, lillah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Dengan lembut sama-sama katakan mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di rumah kami, di rumah kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi sama-sama nyatakan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sama-sama mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di keluarga kami, di keluarga kami, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkan, sembuhkanku, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku. Sekali lagi, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah Roh Kudus, ya Rama-Rabase. Ya Rama-Rama, Jesus. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah di tempat kami. Haleluya. Terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat Allah yang begitu baik dan dahsyat dalam hidup kami. Dan Allah Roh Kudus, kami haus akan Engkau. Allah Roh Kudus, kami rindu akan jamahan dan lawatan-Mu. Kami tahu Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan.
Kau sedang menjamah setiap hati saat ini, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu, penolong bagi kami. Saat pagi hari ini, kami rindu Tuhan mendapatkan sesuatu dari kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh membebaskan kami, boleh menyembuhkan kami, boleh memulihkan setiap kehidupan kami. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan-Mu yang kudus itu Tuhan. Demikian juga setiap kami semua. Pakai hati kami, pakai pikiran kami ya Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan Engkau berbicara dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak yang terkasih, hampir 10 minggu lebih kita ibadah online. Tapi saya percaya tidak akan mengurangi kita untuk kita mencari Tuhan di setiap keluarga kita masing-masing. Hari ini adalah hari lahirnya gereja Tuhan. Hari turunnya Roh Kudus ke atas para rasul. Peristiwa Pentakosta turunnya Roh Kudus adalah sebuah titik awal yang membangkitkan semangat para rasul yang sebelumnya takut, yang sebelumnya bersembunyi, yang sebelumnya tidak berani tampil. Kini dengan keberanian yang dipenuhi Roh Kudus mewartakan Yesus yang bangkit kepada segala bangsa. Hari Raya Pentakosta dirayakan orang Yahudi 7 minggu atau 50 hari sudah Paskah. Hari raya ini memiliki dua arti bagi mereka. Yang pertama, mengenakan pemberian hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Dan yang kedua, ucapan syukur panen mereka di tanah mereka yang diberkati Tuhan. Pentakosta merupakan satu dari 3 hari raya Yahudi, selain Pondok Daun dan ibadah Paskah, yang mewajibkan laki-laki yang ada di Yahudi Israel harus ke Yerusalem. Jadi selama 1 tahun minimal mereka 3 kali para laki-laki harus ke Yerusalem, ke Bait Allah. Makanya tidak heran ketika hari raya Pentakosta, ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya kepada para murid, para orang-orang ini mengerti, ini kan bahasa negeriku dan seterusnya. Nah, saat ini mari kita belajar bersama-sama. Apa sih makna Pentakosta bagi kita? Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kembali kami bersyukur untuk kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami, menolong kami, memberikan kemudahan, pencerahan kepada kami. Sehingga kami mengerti yang kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-7, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai yang ke-7 saya akan bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat yang ke-7, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Di hari Pentakosta ini, ketika murid-murid sedang berkumpul untuk berdoa dan berpuasa di tempat yang telah diberitahukan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, Yesus berjanji kepada mereka dan digenapi lewat Roh Kudus dalam hidup mereka. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pencurahan Roh Kudus ini merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel yang menyatakan demikian. Di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki. Dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Dan juga merupakan penggenapan atas apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis mengenai Tuhan Yesus. Di dalam Matius 3:11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak Ibu, hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Hari itu adalah hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Atau 10 hari setelah dia naik ke surga. Sebelum kenaikannya ke surga, dia berkata bahwa adalah lebih berguna ia pergi supaya Roh Kudus diberikan kepada kita. Pertanyaan kita saat ini, apa makna hari Pentakosta bagi orang percaya? Yang pertama, Tuhan menepati janji. Ketika kita mendengar kata menepati janji, berarti kita otomatis menunggu. Semua orang pengennya instan hari-hari ini. Tidak semua orang suka menunggu. Tidak semua orang mau menanti. Menunggu, menanti, itu kegiatan yang sangat membosankan. Waktunya tidak terbatas, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. 2 hari lalu saya membetulkan HP di satu instansi. Saya melihat orang pengennya berjubel, pengen nomor 1 antrian supaya cepat dilayani. Apalagi setiap kita pengennya juga cepat selesai. Tapi kan ada namanya butuh waktu, harus antri. Ada 2 hal menunggu, macam menunggu. Yang pertama adalah menunggu secara casual. Seperti ke dokter, kita pengennya cepat sembuh ketika periksa. Lalu ketika kita di bank, kita nggak mau ngantri, kita pengennya nomor 1 dilayani oleh kasir atau apapun juga. Atau ketika kita servis kendaraan, potong rambut, kita nggak mau ngantri, yang penting nomor 1. Atau ketika kita belanja, pengennya kita nomor 1.
Menunggu secara serius misalkan dalam masalah pekerjaan, jodoh, sekolah. Mungkin hari-hari gini yang Bapak Ibu yang merindukan sesuatu hal, mungkin rasanya kok lama sekali. Demikian juga ketika kita menanti janji Bapa. Kita tidak tahu kapan janji itu datang. Sifat yang harus dimiliki oleh anak Tuhan, orang percaya adalah menunggu. Sekalipun itu rasanya membosankan. Biar kita tetap menunggu kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Jangan kita mendahului Tuhan, tunggu saatnya, tunggu jawaban Tuhan atas segala doa-doa kita. Tuhan ingin menguji kesabaran dan kesetiaan kita dalam hal menunggu. Allah sendiri memerintahkan kita untuk menunggu, menantikan Dia. Contohnya adalah Abraham. Ketika Abraham berusia 75 tahun, Allah berkata kepada Abraham, Abraham, kamu akan menjadi seorang ayah, bahkan bapak dari suatu bangsa yang besar. Tetapi ketika usia 80, 85, 90, Abraham belum punya anak. Jadi Abraham menunggu selama hampir 25 tahun, baru janji digenapi. Ketika Abraham berumur 100 tahun. Suatu kali Allah berfirman kepada Abraham, bahwa keturunan Israel akan menjadi bangsa yang kuat. Tapi nyatanya mereka diperbudak di Mesir. Dan baru 400 tahun lebih mereka keluar dari Mesir. Menunggu. Dan ketika mereka sudah selesai di tanah Mesir, mereka dijanjikan tanah perjanjian. Mereka menunggu berapa tahun? 1 tahun, 2 tahun, 40 tahun. Baru mereka masuk ke tanah perjanjian. Ketika Allah menjanjikan Mesias kepada kita nunggu berapa tahun, berapa abad? Berabad-abad lamanya. Muncullah Yesus Sang Mesias yang menjadi Tuhan dan pembebas kita. Jangan pernah kita putus asa ketika kita ada di dalam pergumulan. Karena Allah berjanji, Allah akan menolong kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Rasul Paulus katakan, kita seringkali lemah dalam hal-hal ingin setia. Tapi sebagai manusia tidak ada yang baik. Kalau kita ingin berbuat sesuatu yang baik, malah yang jahat itu datang. Tapi pada hari ini, mari kita belajar setia di hadapan Tuhan. Menanti janjinya Tuhan. Kembali kepada pembahasan kita. Sebelum kematian Yesus Kristus, Yesus berjanji mengirimkan seorang penolong yang lain. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus Dia kepadamu. Bapak Ibu, pengertian dari kata penolong atau penghibur ini bersumber pada pemeriksaan pengadilan. Bila seorang terdakwa didesak oleh jaksa penuntut dan tidak mengetahui bagaimana dia membela, ketika dia di persidangan, dia dicecar pertanyaan oleh jaksa, dan terdakwa ini nggak punya jawaban apa-apa, tiba-tiba dia melihat orang yang bisa membantunya. Dan orang itu adalah temannya dan menghampiri dia. Nah, itulah gambaran dari penolong atau penghibur. Artinya apa? Dia yang akan menolong, yang akan membela dia, membackup dia. Penghibur ialah seseorang yang memberikan penghiburan dan dipanggil untuk berdiri di sisi seseorang yang mengalami kesulitan. Ia memberikan nasihat, dia memberikan semangat yang luar biasa, dan dia akhirnya dikuatkan oleh temannya ini yang penghibur. Nah Bapak Ibu, di dalam tadi kita belajar ada dua kata bahasa Yunani yang berarti yang lain. Ya, saya akan bacakan kembali di dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata yang lain, another, itu di dalam bahasa Yunani dipakai dua kata. Alos dan heteros. Ya, apa bedanya alos dan heteros? Jadi alos
ini menunjuk pada yang lain dari jenis yang sama. Heteros menunjuk pada yang lain dari jenis yang berbeda. Contohnya ini. Di sini ada 1 botol air. Kalau saya menginginkan 1 botol air lagi yang sama dengan yang ini, maka saya akan menggunakan kata alos. Saya butuh lagi. Jadi sama-sama sejenis, warnanya sama, mungkin isinya sama. Tetapi kalau saya sudah punya ini, saya ingin mengendaki yang lain, saya akan pakai kata heteros. Berarti misalkan saya butuh teh botol. Sama minuman, tapi beda jenis. Nah, maksudnya apa sih? Kata Yunani yang diterjemahkan yang lain, itu adalah alos. Andai kata yang digunakan heteros, maka itu akan menunjukkan adanya perbedaan sifat antara Yesus dan Roh Kudus. Jadi ketika Yesus sebelum dia meninggalkan kita, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Artinya dikatakan, Ia adalah penolong yang lain, bukan penolong yang berbeda. Kata yang lain menunjukkan seseorang seperti aku sendiri yang mengambil tempatku, melakukan pekerjaanku. Jadi kalau kita melihat kata ini, Roh Kudus, Yesus itu sama pribadi. Yesus punya pribadi, Roh Kudus punya pribadi. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih saat ini, jadi kalau Yesus adalah seorang pribadi atau ilahi, Roh Kudus adalah pribadi, Roh Kudus adalah ilahi. Sama dipakai katanya alos. Apa sih poin yang pertama yang ingin kita pelajari? Pentakosta itu memberikan makna kepada kita, Tuhan menepati janjinya. Kalau Tuhan berjanji akan datang memberikan Roh penghibur, Tuhan berikan itu dalam setiap kehidupan kita. Menantikan Tuhan bukanlah suatu opsi atau pilihan, melainkan suatu tindakan ketaatan. Menantikan Tuhan diperlukan harapan yang tidak terpadamkan. Karena kita diselamatkan dalam pengharapan. Kalau pengharapan bisa dilihat, itu bukan lagi pengharapan. Menantikan Tuhan dibutuhkan sikap atau unsur kesabaran, kerendahan hati, dan berdoa dengan tekun. Murid-murid tekun selama 10 hari mungkin lebih di loteng Yerusalem, menantikan janji Tuhan. Apa yang menjadi masalah kita hari-hari ini? Di tahun ini, di bulan ini, minggu ini. Apakah ada orang tua yang belum diselamatkan? Kesembuhan dari sakit penyakit bagi keluarga kita. Ekonomi kita. Pekerjaan, usaha pendidikan kita. Jodoh atau punya keturunan. Mungkin kita menantikan itu. Firman Tuhan katakan, nantikanlah dengan tekun dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, apa makna Pentakosta bagi orang percaya? Tuhan memelihara. Dalam Efesus 1 ayat 11-14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Poin yang kedua, apa makna Pentakosta bagi orang percaya? Tuhan memelihara. Roh itu memimpin kita dengan kebenaran untuk menuju pada kekudusan, yaitu hidup yang lebih mirip, lebih bisa memancarkan kesucian dari Tuhan Allah. Dengan apa Dia memimpin? Dengan kebenaran sebagai alat. Apa kebenarannya dalam setiap kehidupan kita? Firman Tuhan. Jadi dikatakan Roh Kudus tidak memimpin kita dengan filsafat kita, dengan sosiologi kita, atau dengan teori-teori psikologis kita. Tetapi memimpin kita dengan firman Tuhan. Jadi ketika Bapak dan saya hari-hari ini, hiduplah kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin di dalam ketakutan yang tidak tahu mau apa, melainkan dipimpin ke dalam kestabilan dan kesejahteraan yang tahu akan menuju kemana kita melangkah. Yang terakhir, makna Pentakosta bagi orang percaya, Tuhan menyertai. Kisah Para Rasul 2, 1-13, ketika
tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Angin adalah gambaran kuasa dan kehadiran Tuhan, di mana kuasanya tidak dapat ditolak, ditahan, atau dihalang-halangi oleh manusia. Karena ia berdaulat dan berkuasa. Api juga melambangkan kehadiran Tuhan, seperti ketika Tuhan menjumpai Musa di semak-semak belukar, di situ ada api yang menyala. Api dalam peristiwa Pentakosta ini dinyatakan dalam bentuk lidah. Apa sih? Lidah ini menunjukkan pada hal berbicara dan bersaksi. Ini berkaitan dengan amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 18-20, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yohanes 14 ayat 16-18, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Kata menyertai kamu selamanya berarti Roh Kudus tidak akan terbang tinggi. Roh Kudus seperti lem yang telah mengeras dalam hidup kita. Dia melekat kuat dalam hidup kita. Ia tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri. Ia tidak meninggalkan kita. Yang memiliki pengertian, ia akan menyertai kita, melawat kita pada masa-masa kejayaan kita, masa baik, atau pada masa-masa kesukaran, masa buruk kita. Roh Kudus tahu apa yang kita lakukan setiap saat. Jadi Bapak Ibu, kita tidak seorang diri, Roh Kudus menyertai kita. Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ia tahu apa yang kita pikirkan. Roh Kudus tidak bisa di-shutdown, tidak bisa dimatikan. Dikatakan, kita bisa senantiasa berhubungan dengan Roh Kudus 24 jam dalam sehari. Tidak tergantung kondisi apapun. Kisah para Rasul 2 ayat 4, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Akibat dari kehadiran Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, artinya dikontrol sepenuhnya oleh Roh Kudus. Maka mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lidah. Jadi Bapak Ibu, pada hari itu banyak yang bertobat ketika mereka dijamah Tuhan. Ingat, ketika hari Pentakosta, ketika Petrus berkhotbah, dikatakan 3.000 orang percaya. Apa sih pesan sentral dari khotbah Petrus? Khotbah Petrus hanya sederhana. Yesus dibangkitkan Allah. Sehingga membuat orang lain hatinya tertusuk. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Kristus. Di tengah situasi yang tidak nyaman ini, di tengah situasi dunia semakin jahat ini, saat ini kekristenan semakin diperhadapkan dengan tekanan. Bukanlah alasan bagi kita untuk tidak memberitakan Injil. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dialah yang akan menguatkan dan memampukan kita untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Siapkah kita dipakai menjadi alatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan? Jangan jadikan Roh Kudus sebagai pajangan, tetapi jadikan dia sebagai penolong dan penuntun dalam hidupmu. Di akhir khotbah ini, firman ini, saya akan bertanya kepada setiap kita, kepada Bapak Ibu. Apakah kita mau kehadirannya dalam hidup kita?
Banyak orang Kristen tahu mengenai Roh Kudus, tetapi tidak mengenal Roh Kudus. Apakah kita mau sungguh-sungguh membangun relationship dengan Roh Kudus dan menjadikan dia sebagai sahabat atau partner kita dalam kehidupan? Dan yang terakhir, apakah kita mau mengizinkan kehadiran Roh Kudus membawa dampak transformatif dalam hidup kita? Ingat, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Orang yang penuh Roh Kudus, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hari ini kami diingatkan bahwa Engkau menepati janji-Mu kepada kami, Tuhan. Bahwa Engkau menyertai kami, bahwa Engkau menuntun kami dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Engkau melawat kami dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk setiap Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Yang sakit Allah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah Allah hiburkan, yang kekurangan cukupi mereka dengan cara yang ajaib, Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pada saat ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Angkat tanganmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk di dalam rumah Tuhan, pada waktu engkau keluar, dan di mana engkau berada engkau diberkati Tuhan. Tuhan akan biarkan musuhmu maju berperang, melawan engkau terpukul kalah olehmu. Diberkati segala usahamu, buah kandunganmu, studimu, kesehatanmu, anak-anakmu, ke kota kemana engkau pergi, lumbung-lumbung persediaanmu. Tuhan akan buka bagimu perbendaharaan yang melimpah. Dan diberkati segala usahamu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Dan engkau tak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah keluargamu serta seisi rumahmu. Rumahmu akan penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertaimu mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari setiap yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saya kasih, pada saat ini Rasul Paulus katakan orang yang dipimpin kedagingan dan Roh Kudus itu memiliki ciri. Galatia 5, 19-21, orang yang dipimpin kedagingan dikatakan perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pura dan sebagainya. Sedangkan orang yang dipimpin Roh Kudus dikatakan dia akan mengalami kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mari saat ini biarlah Roh Kudus terus ada dalam setiap keluarga kita, dalam studi kita, usaha kita, dan di mana kita berada. Tuhan memberkati. Demikian ibadah online kita hari ini. Berikut agenda kita dalam sepekan. Mesbah keluarga setiap hari pukul 9 hingga 9.15 malam. Khusus hari Jumat kita ada doa bersama online. iKid setiap hari Minggu pukul 6.45 bersama dengan Superbook. Bapak Ibu bisa mendampingi putra-putrinya. iCare setiap hari Rabu pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dalam iCare bisa menghubungi Bapak Aryawan. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan melalui rekening BCA atas nama Gizi Semarang. Atau bisa juga datang ke gereja setiap hari pukul 7 hingga pukul 3 sore. Atau melalui dompet elektronik. Jangan lupa subscribe dan like channel kita ya. Roh Kudus dicurahkan dari surga
sehingga para muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka diberi keberanian, semangat, karunia, dan kuasa untuk memberitakan Injil kepada segala suku bangsa dan bahasa, supaya semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Setiap kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama seperti para murid. Selamat Hari Pentakosta bagi jemaat Tuhan yang dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati.